Fadzakir fa inna dzikra tanfa'u al-mu'minin. Fadzakir, ingatkan. Karena bagaimanapun memberikan peringatan itu sangat bermanfaat kepada orang-orang yang beriman. Jangan pernah letih, jangan pernah merasa lelah, capek untuk saling mengingatkan antara satu sama lainnya. Kita ini bersaudara antara satu mukmin dengan mukmin lainnya. Karena itu untuk saling mengingatkan ini ada 3 kalimat di dalam Quran yang terdapat di dalam 2 surah. Pertama disebutkan watawasau bil haqqi. Yang kedua watawasau bis sabar. Ya, di dalam surat Al-Asr. Kemudian disebutkan dalam surat Al-Balad watawasau bil marhamah. 3. Ya, watawasau bil haqqi, saling mengingatkan, saling berwasiat, saling memberikan pencerahan antara satu sama lainnya. Bil haqqi, pertama isinya, kontennya, dasarnya mesti kebenaran. Kebenaran yang pertama, yang paling asasi adalah kebenaran yang didasarkan kepada wahyu, yakni Al-Quran dan Sunnah. Jadi kita melihat saudara kita ini salah tidaknya itu pakai kacamata wahyu, kacamata Quran dan Sunnah. Menurut pandangan Quran, menurut pandangan Sunnah ini salah atau tidak. Kalau memang salah, ya ingatkan agar dia kembali kepada kebenaran. Kebenaran yang mana? Kebenaran didasarkan kepada Quran dan Sunnah. Itu. Jadi melihat, mengukur salah benarnya itu didasarkan kepada kacamata wahyu. Itu yang hak pertama. Yang kedua, disampaikan dengan cara yang hak pula. Nah, ini penting ini. Ya, harus menengok, melihat momen. Ya, sikon, situasi dan kondisi. Ya. Jangan memberikan tausiah, memberikan nasihat kepada orang di saat orang itu tidak nyaman. Ya. Salah satu bentuknya, dan ini Masya Allah agak berat mungkin bagi dai, bagaimana memberikan nasihat kepada orang tersebut di mana yang bersangkutan merasa tidak digurui, tidak merasa digurui. Itu kalau orang merasa digurui itu nggak nyaman benar, Bapak hadirin. Jangankan kita yang udah tua-tua ini, yang ubanan ini, anak TK aja itu ada yang nggak mau digurui. Gitu. Anak TK ini luar biasa. Apalagi kalau kita-kita yang sudah tua-tua ini. Lagi-lagi yang mengingatkan itu dari sisi usia jauh lebih muda dari kita. Nah, sifat iblis kita muncul itu. Apa ya sifat iblis? Kita merasa lebih tua. Sifat iblis kan begitu, Pak. Ya, iblis ketika diperintahkan oleh Allah ya untuk sujud kepada Adam, dia kan tidak mau. Dia tidak mau. Panjang memang ceritanya. Bila perlu satu sesi kita bahas nanti kenapa dia tidak mau itu. Tapi salah satu faktornya karena dia mengatakan ana khairum minhu, aku lebih baik darinya. Salah satu adalah iblis itu lebih tua. 1000 tahun lebih tua dari Adam. Sebelum Adam diciptakan oleh Allah Taala. Wallahu alam, kayaknya dalam kehidupan nyata kita tidak terlalu susah untuk mencari orang yang berwatak dalam tanda petik iblis itu. Ketika diingatkan, ditengok. Mungkin bahasa kita, emang lo siapa? G itu. Ya. Masih merah katanya, masih merah gitu. Maksudnya masih muda sementara kita sudah tua. Kalau prinsip itu yang dipakai, ya susah kita. Apalagi dia mengatakan saya lebih tua dari kamu, bahkan dari babekmu gitu ya. Dari bapakmu saya lebih tua. Allahu Akbar. Ya udah. Nah, ini bagaimana ini menghadapi seperti ini? Jadi memang
caranya memang harus dengan yang benar. Ya, cara yang benar itu adalah ya mulai dari segi timingnya, ya, waktunya, ya, waktunya. Kalau orang itu dalam kondisi tidak nyaman, lebih baik ditunda dulu nasihat kita. Jangan sampai nasihat yang disampaikan itu kontraproduktif. Dia bukan tidak ngerti dengan apa yang disampaikan, tapi dia nggak mau nerima. Kenapa? Timing yang tidak tepat. Ya. Kemudian hadirin di momen berbahagia, ada disebut dengan kaifiat, cara itu juga dengan cara yang benar. Makanya dalam ilmu dakwah itu ada disebut dengan namanya dakwah fardiyah. Mungkin bapak-bapak, teman-teman pernah dengar istilah dakwah fardiyah, dakwah secara individu. Kalau dakwah formal seperti ini dimulai dengan assalamualaikum, innal hamdalillah dan seterusnya, nanti ujungnya malah pakai penutup kafaratul majlis subhanakallahumma wa bihamdika. Ini formal. Tapi dakwah fardiyah kan tidak mesti seperti itu. Kita bisa ngobrol di mana saja, mungkin di warung kopi, ya, dalam kendaraan, sambil jalan pagi, itu bisa menyampaikan. Yang penting kontennya itu yang hak, yang benar. Bisa ngobrol, ya. Naik Grab car, bisa aja ngobrol dengan drivernya itu, ngobrol tentang kehidupan. Apalagi kita tahu dia seorang muslim, bisa kita bawa, kita ajak dia kepada kebaikan. Contoh, pada satu ketika saya di Keramat Raya, ya, hari Jumat itu naik taksi ke Masjid Baitur Rahman di Ancol. Dalam Ancol ada Masjid Baitur Rahman itu, judul khutbah di sana. Ini contoh kecil aja. Naik taksi ke sana, kita ngobrol, udah dekat ke situ, saya tanya lagi, habis ngantar saya kemana lagi Pak tugas? Enggak kemana-mana Pak. Nah, kalau begitu, bagaimana kalau Bapak sekalian aja sholat Jumat di sini, segituan aja, ya, daripada nanti macet di jalan, sholat Jumat aja di sini. Setelah nanti sholat Jumat saya selesai, kita antar lagi, balik lagi ke Keramat Raya, ke Dewan Dakwah. Dan dia mau. Nah, itu menjelang pulang ke Dewan Dakwah, karena kita udah tahu dia muslim, ikut Jumat, ada banyak hal yang bisa diceritakan. Kita nggak usah ngomong politik, apalagi politik tingkat tinggi misalnya. Ngomong aja tentang kehidupan, bagaimana tentang berkeluarga, dan itu bisa menarik. Itu satu contoh. Mohon maaf, mungkin yang susah saya ngobrol itu, kalau dulu nggak tahu, kalau sekarang ya, itu dengan tukang bajai, dengan sopir bajai agak susah ngobrol, karena bunyi bajainya yang luar biasa. Kadang-kadang masih aja gitu kan, nggak jelas. Tapi mungkin bajai zaman sekarang atau akan datang, jangan-jangan nanti nggak ada lagi suaranya. Itu contoh. Itu dakwah fardiyah. Ya, tidak mesti memulai dengan assalamualaikum dan tidak juga harus berakhir dengan assalamualaikum. Kita naik bus, bisa ngobrol dengan kiri kanan kita yang memang kalau timingnya tepat, ngobrol aja. Apa kira-kira kebaikan yang bisa ya, kalau memang halte yang kita tuju itu udah dekat, ya udah kita pamit. Ya, mohon maaf ya, saya mau turun. Ada dakwah lagi di situ Pak. Assalamualaikum. Dia akan jawab, Waalaikumsalam. Bukankah itu juga dakwah? Jadi penting memang untuk saling mengingatkan. Bil haqqi, dengan cara yang hak. Kontennya harus benar, dengan cara yang benar. Cara yang benar itu bukan hanya caranya saja, tapi termasuk timing, waktu yang tepat. Kemudian hadirin, Al-Quran mengingatkan watawasau bis-sabar, saling mengingatkan dengan sabar. Ya. Jadi kita mengingatkan saudara kita berpatok pada dasar yang sabar.
Banyak ayat-ayat dalam Quran. Wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabar ini, wa tawasau bil marhamah itu ditujukan kepada dai, kepada yang ngajak, kepada yang memberikan nasihat. Fabima rahmatin minallahi lintalahu. Itu ayat ini juga ditujukan kepada para dai. Ya, Rasul terutama, kepada para dai. Artinya untuk pemberi nasihat, ya sabar, lemah lembut, ya dengan kata-kata yang baik. Sekarang yang terjadi justru yang diingatkan itu malah yang sabar, sementara yang mengingatkan sudah cepat hilang kesabarannya. Maksud saya, kan ada orang yang kita ingatkan tapi dia nggak peduli, berarti kan dia sabar. Dia kebal dengan nasihat, dia nggak peduli, dia cuek aja dengan nasihat yang disampaikan. Sementara yang memberi nasihat justru malah cepat habis kesabarannya. Ya udah, terserah dia. Saya udah sampaikan, saya udah ingatkan, udah 3 kali loh. Nah pakai gini lagi, udah 3 kali loh. Ya udah, terserah dia. Emang mengingatkan orang pakai maksimal 3 kali apa? Setahu saya tidak ada angka 3 kali, angka maksimal. Madum tuhayya, madum nahayya. Selama kita hidup, selama nyawa dikandung badan, selama itu pula lah tugas nasihat, amar ma'ruf, nahi munkar itu ada di pundak kita. Nggak ada pakai 3 kalinya. Coba kalau ada 2 orang yang bertengkar, datang kita untuk mendamaikan. Ketika kita usahakan untuk mendamaikan dan dia tidak mau, sikap kita apa? Ya terserah kamu. Berarti kitanya yang tidak sabar pada akhirnya. Padahal kita lah yang diperintahkan oleh Allah, wa tawasau bis sabar. Itu. Yang ketiga, ini tentang urgensi ya, pentingnya saling mengingatkan karena kita ini memiliki sifat yang lalai. Yang ketiga apa? Wa tawasau bil marhamah. Kita saling mengingatkan yang didasarkan kepada marhamah, kasih sayang. Kita mengingatkan saudara kita yang lalai itu karena kita kasih, karena kita sayang kepadanya. Kita tidak ingin yang bersangkutan larut tenggelam, ya bergumulan dengan dosa dan maksiat. Kita ingatkan. Adalah sejatinya yang diingatkan itu juga sadar seharusnya. Kalau dia diingatkan oleh saudara-saudaranya, berarti dia berharap kalau saudaranya itu juga sayang kepada dia. Bukan marah, walaupun kenyataannya tidak sedikit yang kita temukan yang diingatkan itu malah yang lebih galak ketimbang yang mengingatkan. Jadi kelalaian bisa menjadi sebab hilangnya rasa takut kepada Allah dari hati seseorang. Sekali lagi, kita penting saling mengingatkan. Ada 3 prinsip dalam mengingatkan itu. Pertama dengan yang hak, cara yang hak. Yang kedua dengan sabar. Yang ketiga dengan didasarkan kepada kasih sayang, bukan kepada kebencian.